Maka di dalam Yesus Kristus kami sungguh ingin mengikuti kapan dan di mana saja, pada kondisi apapun. Kami setia dan terus mengikuti Tuhan. Dan panggilan itulah yang menjadi alasan kami ada di sini pada minggu sore hari ini. Bapa di dalam surga, hamba telah dipersiapkan dan diperuntukkan untuk menyampaikan firman. Dan kami telah sungguh-sungguh membukakan hati dan pikiran kami untuk tempat ditaruhkannya benih firman. Bimbinglah kami Tuhan, sertailah kami untuk memaknai firman ini dan menghidupinya setiap hari di sepanjang hidup kami. Mari Tuhan Kau menyertai kami dikala kami ingin mendengarkan firman. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu kelima setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Nabi Esra pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang 23. Mari kita masing-masing buka kitab kita Esra, ulangi Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang 23. Kita baca, kalau boleh kita baca bersama-sama secara unsur yang maknanya. Kita baca bersama-sama secara unsur ya. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan mengenangkan hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu Abang Ina. Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Masih merasakan penyertaan Tuhan? Benar? Baguslah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, manakala di antara kita pernah mengalami seperti yang saya alami saat ini. 2 tahun belakangan ini saya tidak pernah konsen dan tidak tertarik dengan itu. Tapi akhir-akhir ini saya tertarik dan sepertinya saya diberi kecanduan. Pernah dengar bunyi seperti ini? Mana? Bubur kacang hijau, bubur merah, enak loh. Pernah dengar seperti itu? Pernah. Bubur kacang hijau, bubur merah. Belakangan ini saya jadi kecanduan. Dia yang lewat, aku yang kepanasan di rumah. Itulah, dia yang lewat, aku kepanasan. Kan dari rumah itu kan ada rumah yang apa dia, rumah yang lurus dan kalau misalnya nggak ada orang di jalan itu, barangkali dia akan lebih cepat berlalu. Jadi walaupun dia sudah lewat, saya kadang suruh anak-anak kejar dulu. Bubur kacang hijau, bubur merah, enak loh. Dari
jauh dari kedengaran, hatiku sudah terhijau. Bapak Ibu, ada di antara kita yang mungkin entah roti bakar, begitu lewat, dia yang anting-anting lewat, kami yang pusing di rumah. Ada seperti itu, atau bentuk-bentuk makanan yang lain yang menyenangkan bagimu. Ketika dia lewat, kau yang gelisah. Bukan seperti yang kita waktu di Wisma, sering pernah di Wisma? Pernah, Mang. Datang penjual banyak, ada kerupuk, dan sering datang kaca. Sampai dia seperti ludahnya bertaburan menawarkan kaca nama orang kan mesti cari alasan yang dibilang kan lagi omong gitu. Atau yang paling dahsyat asam urat. Begitu kan asam urat begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa magnetnya luar biasa ya, magnetnya luar biasa. Kadang kita begitu dia lewat atau kita mengundi area tertentu, bahkan mungkin kita kepala menjadilah yang penting. Ini bukan soal makanan itu mahal atau tidak. Di kampung mahal yang lebih luar biasa. Kenapa? Bukan mau pulang, tapi karena itu boleh. Rasanya tidak lengkap belajar itu kalau ada lagi. Apa lagi? Kan? Apa lagi? Tapi itu kan luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang demikianlah. Sesuatu yang memiliki aroma dan daya magnet, dia yang lewat, kita yang harus di. Kenapa Bapak Ibu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada pertanyaan seperti ini buat kita, ya ada pertanyaan. Anda percaya ada Tuhan? Anda percaya ada Tuhan? Anda percaya ada keselamatan? Percaya. Percaya sekali atau hanya percaya? Atau percaya banget? Dalilnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita jawab pun dalilnya pasti ada. Bahwa Tuhan itu ada. Kan begitu kan? Buka Kejadian 1 ayat 1. Pada bulannya benar kan? Anda percaya ada keselamatan? Nah, di pertanyaan inilah yang sering menguji kita. Adakah kuasa Tuhan yang menyertai hidupmu dan terus bekerja dalam hidupmu? Ada? Hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu maju. Hidup yang benar. Segala sesuatu gampang kita temukan, gampang kita cari. Hari ini boleh ada di sini, besok mungkin di tempat lain bisa. Hari ini kita perlu, bentar lagi begitu kita kesana hari di sini. Itulah dunia kita nikmati dan kita hidup di hari ini. Kita hidup di dunia yang serba modern, serba maju. Dulu mencari yang menjadi mereka, cari ke sana, buku, info dan lain sebagainya, hanya untuk khotbah. Sekarang 5 menit dengan khotbah, kita bisa secepat kita mencari formula khotbah. Gampang sekali. Nah, tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan dan kondisi kehidupan zaman di saat ini? Kondisi kacau namanya di zaman Najwa, jika Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan
Tuhan, gampang kita untuk meraih segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan. Tetapi bukan mencoba, banyak orang di zaman sekarang ini dikit-dikit stres, dikit-dikit pusing, dikit-dikit benderang. Dan mentalitas hidup orang zaman sekarang, kecenderungan kita temukan datang bertanding, sudah kan? Padahal kemarin waktu bertanding sampai itu lawan Argentina kemarin. Argentina nanti yang 3-2. Orang itu kan sebenarnya punya alasan untuk menyerah. Ini Lionel Messi lawan kan, udahlah menang aja lah. Alai coba para pemain itu ya kita tengok di lapangan. Kita sudah bertanding. Nengok di situlah hasilnya. Sebenarnya jiwa Petra harus seperti itu. Kondisi dan mentalitas zaman sekarang ini sudah, kita sulit menerima. Dan anak di orang kita miliar hemeng, luar biasa. Aku mau tuh masih ada banyak yang tahu yang orang terlambat di rumah dan anak dari kampung itu sudah rekor. Habis rekor memang lalu. Habis memang sudah seperti orang yang dulu langsung memiliki tim dan seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kondisi kita. Hari ini oleh sebab itu keadaan kita dan otomatis ada orang masih ada di antara kita seperti ini. Dan sulit kehidupan ini, tapi dia sudah berkompromi dengan keadaan. Bahkan dia tidak mau menunjukkan dirinya. Siapa dirinya sebenarnya? Aku bodoh ada di antara kita semua. Pernah atau sering sebelum gereja jalan dulu di sana di simpang sana. Sebelum berangkat di gereja, kemarin duit, kalau udah jajan lah, kemarin duit ya, duitnya, ya kan? Karena mau masuk ini. Artinya ketika kita membeli sesuatu dan tukang jualan mungkin dia tidak menyadari bahwa saat menukarkan duit ini dia pilihan kasihnya. Kita kasih uang 2.000 malah dibalikan tua harga 20.000 dan harga 5.000 lagi. Kalau harus ini, mau kan seperti itu. Bapak Ibu kau syukuri itu atau kau putar kepanan lagi berbalik ke tempat itu. Ini sudah salah. Atau kau bersyukur, cocok mau pilih dari rumah dan mau pilih kompak tuh. Kan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kondisi yang seperti itulah hari ini. Dan puji syukur bagi Tuhan kita sampai hari ini, sampai di kondisi firman Tuhan ini, dan itulah yang kita syukuri. Zakaria bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sampai titik itu masih dia rasakan. Masih dia rasakan. Dan mungkin hari ini kita juga masih merasakan Tuhan masih hadir menyertai kita dan terus berada dalam kehidupan kita. Terlepas kondisi apapun yang kita alami hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kasih dan anugerahkan keselamatan bagi kita. Dan dengan keselamatan ini Tuhan berharap semakin banyak orang yang diselamatkan. Firman Tuhan ingin berkata kepada kita hari ini bahwa dengan visi Tuhan yang menginginkan supaya lebih banyak orang dari berbagai bahasa, kaum, dan latar belakang yang berbeda dalam naungan Tuhan merasakan berkat Tuhan atau diselamatkan oleh Tuhan tanpa kita sadari, tanpa kita sadari.
satu gagasan saja. Tuhan terus bekerja mencari orang-orang bagaimana supaya semakin banyak orang diselamatkan. Namun pertanyaannya, tertarikkah orang ketika kita berperan menarik orang-orang, menggait orang, menghimpun orang, atau merangkul orang supaya mereka turut serta percaya kepada ada Tuhan, ada keselamatan, ada masa depan, ada hari esok. Maksudnya lebih karena selalu pada sebelum senakian ini di kondisi personali pada kondisi sekarang, Bapak Ibu saudara-saudara, orang tidak butuh soal daging mau tertulis di mana itu. Orang tidak butuh apa yang tertulis di dalam Alkitab. Orang tidak tertulis apa kata Alkitab tentang Tuhan itu dan keselamatan dalam orang-orang atau dalam untuk dunia. Tak perlu. Yang diperlukan orang sekarang pembuktian. Tutup doa muda di mata di bagasan munculnya. Masih benarkah Tuhan masih bekerja di dalam hidupmu dan kau tunjukkan itu? Molo tinggi pada waktu kau bergereja, pulang dari gereja bareng sama anak-anak makan di tempat yang ditentukan. Itu kan biasa bukan? Soal lebih, anak bergereja janjian sama keluarga ibu dan anak sehingga di suatu tempat di tempatnya favorit makan habis gereja itu biasa. Tapi Tuhan menginginkan di dalam dirimu kau tunjukkan aku bocorkan kalau orang-orang tidak ingin nanti membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi membaca kehidupanmu sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa hidupmu menyatakan atau menampakkan bahwa Tuhan, bahwa hidupmu terus bertumbuh pengenalan akan Tuhan dan di dalam hidupmu nyata penyertaan Tuhan atas. Lumayan memang ditantang mulai tertarik akan asing politik marah raya kita merayakan hari besar Kristen, ada bunga di dekat dihias dengan hiasan-hiasan natal dari daun sampai dari keras sampai di ujung daun sana ada hiasan hiasan natal. Nah, artis kita itu udah menunjukkan itu enggak kalah tertarik. Sama sekarang, sama halnya seperti ini. Jadi kalau pernah seorang ibu menasihati putri yang memiliki pilihan seperti ini. Jika kau cinta kepada seorang laki-laki, tengoklah dari dua hal, di dua kondisi untuk menentukan cocok dia bagimu atau penting. Satu, lihatlah dia pada saat dia lapar sekali. Lalu gimana ini? Bagaimana? Kenapa demikian Pak? Karena pada waktu saat lapar kita, jujur kita kehilangan kesadaran dan kewarasan. Apalagi bapak sama istri. Kalau misalkan sang suami yang mensuplai segala kehidupan rumah tangga, esoknya itu sakok kan itu aja yang bisa mau siapkan. Bahkan di luar lagi kata-kata yang menyakitkan sang istri tidak menyiapkan apa yang perlu bagi suaminya. Lihatlah dia pada saat lapar. Itu yang pertama. Jadi yang kedua dia sarankan sama putrinya, dilihatlah dia pada saat tingkat kemarahannya sudah memuncak. Kalau dia masih studi, oke, udah pas tertahan bicara pas. Melihat kita Kristen benar atau Kristen sejati
terjadi, jangan lihat ketika kita pesta merayakan atau bersemangat atau melakukan sebuah karya yang luar biasa. Kalau tertarik, orang sana juga bisa dilakukan itu. Apa tertarik? Tapi lihatlah ketika orang Kristen, Bapak Ibu ada bawa Bibel, di samping Bibel itu apa ada tertulis? Gambar apa tertulis? Pernah kita atau Bibel di sampulnya itu tidak saling dituliskan? Namun yang tergambar di situ adalah seekor ikan. Gambar apa ini? Mengapa terjadi seperti ini? Kenapa tidak saling? Itu menunjukkan pernah orang percaya hidup di situasi yang paling krisis di dalam hidupnya, tetapi dia masih percaya kepada Tuhan dan durasi buahnya dan persekutuannya terhadap Tuhan semakin meningkat. Aku tidak bodoh di sini karena semua hidup biasa. Itu sudah biasa. Tetapi ketika hidupku sulit dan engkau berdurasi, doa persekutuan dengan Tuhan semakin meningkat. Itu yang dilihat orang dan itulah yang dilihat oleh bangsa Israel di dalam konteks firman Tuhan hari ini. Bangsa Babel yang berkuasa atas hidup orang Israel. Bayangkan orang itu yang disebut di dalam ayat yang keberapa tadi, bangsa yang kuat, tanda kutip. Kalau kita terjemahkan bangsa yang kuat dengan definisi tadi, kuat dalam finansial, kuat dalam ekonomi, kuat dalam kemajuan, kuat dalam kematangan, kuat dalam kemapanan dan lain sebagainya. Tetapi mereka berkata seperti ini, bahkan oleh karena gemasnya dengan orang Israel, sampai 10 orang memegang ujung puncak geregetan orang melihat, oh dia itu sama dia, jadi itu orang, oh dia gabung sama dia, padahal bangsa sudah maju, tapi orang itu berkata seperti, oh dia gabung dengan dia, padahal hidup orang Israel itu di titik yang paling terendah. Namun orang percaya untuk mengikuti Bapak di alur kehidupan orang Israel ditunjukkan bukan di dalam Alkitab bahwa Tuhan ada, tetapi di dalam hidupnya ada Tuhan yang menentukan. Ya, dengan kita pernah operasi, kita langsung dipisahkan dari keluarga setelah tanda tangan KBB. Ini malah kita karena kita mau share di operasi. Kadang kita bertanya di situ ada Tuhan yang menyertai. Maka seperti itulah kondisi kehidupan kita. Kalau ketika kita hidup senang, semuanya ada, mungkin bukan contoh yang seperti gambaran seperti itu yang menunjukkan firman Tuhan untuk kita hari ini atau dalam Tuhan menunjukkan. Tetapi engkau menunjukkan di dalam hidup yang penuh dengan risiko dan krisis, tetapi engkau tetap memuji Tuhan dan tidak. Karena di zaman sekarang orang sudah begini, layu sebelum kalah sebelum bergerak untuk kondisinya. Di mana saudara saudaranya? Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada Zakaria dan orang-orang Israel menyatakan, kami tetap percaya kepada Kamu. Yohanes dalam epistel 3 dia pernah dibuang di Gunung Patmos. Kata penguasa yang kita di mana di sini, di sini. Demikianlah maklumat Kaisar demikian hari. Namun ketika Yohanes dibuang ke Gunung Patmos, alih-alih Yohanes stres dan bingung, malah kepada dia Tuhan singkapkan sebuah gambaran kemenangan hari Yesus. Dan itulah orang Kristen. Kalau orang Kristen berkata kepada kami telah diberikan Tuhan keselamatan dan dibisnis deklarasi Allah. Tetapi bagaimana acara nomor 10, nomor 11 yang secara komit kita dan di kondisi apapun tetap kita dikumandangkan ini. Bapak Ibu coba berhatikan acara nomor 11. Buka acara.
Karena pertanyaan setiap saat adalah kepada mengapa kau benci? Mengapa sampai hari ini kau tidak Kristus? Puasa satu saja mengenai Kristus. Sampai hari ini kau Kristen, karena Kristen itu tunangannya, jodohnya adalah penderitaan tetapi sekalipun kita mencoba dengan penderitaan, tetapi gambaran acara nomor 11 ini hari esok dan pengharapan terus hidup dalam diri kita. Itu yang mau kita tunjukkan kepada bangsa-bangsa. Sesulit apapun kehidupan. Tolong musik coba nomor acara nomor 11. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, buka surya ku harapkan, karena surya tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku hanya megah. Tuhan menghendaki dalam kehidupanmu bukan khotbah yang berhari-hari dan bergelora sampai urat leher sampai khotbah, atau sampai urat lehermu menonjol untuk menyatakan Tuhan ada dan keselamatan, pengharapan hari esok ada dan keselamatan untuk hari esok ada. Tetapi menunjukkan di dalam hidup yang paling rendah dalam kehidupanmu, kau tidak setia kepada Tuhan. Namun percaya, kemenanganmu jauh sebelum kau menang, bahwa itu telah dilihat oleh Yohanes yang telah ribuan tahun meninggal, bahwa suatu saat kau pasti akan memperoleh kemenangan. Di titik itulah panggilan Tuhan hari. Di tengah-tengah kehidupan orang zaman sekarang ini mudah jatuh. Tangan pandangan kalian, jangankan badai, jangankan kesulitan sudah, tapi berpegang dengan tentang hari esok di tengah-tengah kesulitan ini, kita tetap eksis. Maka ibu saudara-saudara jadilah alat Tuhan menangkul, menggait, bahkan menarik orang-orang sama seperti di waktu tadi. Bumbu kacang hijau, bulu merah, enak loh. Dia yang dewa, kita yang kasih, kita yang menjalani kehidupan, tapi orang lain yang termaknai oleh karena cara kita setia kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga, jadikan kami Tuhan
bukan pada saat semuanya masih baik-baik saja, tetapi manakala ada bencana, ada badai, ada petir, ada ancaman yang mungkin sekejap saja nyawa kami dapat boleh hilang, atau sesuatu yang kami miliki dapat boleh pergi dan hilang. Tetapi durasi, intensitas kami memeluk dan memegang Tuhan semakin kuat dan terus bertumbuh di dalam diri kami. Itulah yang diinginkan oleh dunia yang gampang jadi pada keraguan dan kejadian. Dunia tidak pengen membaca dalil, tetapi pengen melihat bukti nyata di dalam hidup orang percaya bahwa ada Tuhan yang kuat dan yang maha kuasa, yang terus melindungi dan menyertai orang yang percaya kepada-Nya. Panggilan itu akan kami gunakan dalam kehidupan kami sehingga keselamatan menjadi milik semua bangsa. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.